Ustadz, kita seringkali ngerasa udah baik sama banyak orang, tapi in some cases ada beberapa yang kita udah sebaik mungkin aja kita masih di step in the back. Dan itu rasanya pahit banget ya, Ki? Pahit banget, Ustadz. Padahal kita nggak salah apapun. Masalah. Enggak, itu kita salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to another episode of Unspoken bersama guru kita Ustadz Muhammad Nuzul Zikri Hafizahullah and Brother Kiral. Thank you so much for being here, Ustadz. Ya, sama-sama. So what's going on, man? So, Ustadz, kita seringkali ngerasa udah baik sama banyak orang, tapi in some cases ada beberapa yang kita udah sebaik mungkin aja kita masih di step in the back. Nah, ini fenomena nih sering terjadi, Ustadz. Kalau kita ngerasa nggak ada salahnya kok kita. Bahkan kalau lebih narrow lagi, mereka nyari-nyari alasan, Ustadz, untuk gosipin kita. Ternyata pahit banget di belakang. Bahkan ada yang step in the back, langsung hianatin. Pendapat Ustadz mengenai Tapi bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Dan itu rasanya pahit banget ya, Ki? pahit banget, Ustadz. Padahal kita nggak salah apapun. Masalah. Enggak, itu kita salah. Yang membuat pahit itu adalah kesalahan kita, bukan kesalahan mereka. Kesalahan mereka tuh nggak akan buat kita pahit. Yang membuat kita pahit itu kesalahan kita. Apa salah kita? Berharap feedback positif dari mereka. Itu poin. Makanya dalam konsep kita, kalau kita berbuat baik sama orang, jangan berharap feedback dari mereka. Berharap ridho Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga ketika kita nggak berharap kepada mereka, tapi hanya berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, rasa pahit itu berubah jadi rasa manis. Karena rasa pahit dan kekecewaan itu tergantung ekspektasi, bukan tergantung respon orang ke kita. Begitu kita nggak berharap dan kita nggak punya ekspektasi, dikasih feedback positif, no issue dengan kita. Mau dijudesin kayak, mau ditusuk, mau digaruk-garuk gitu atau Makasih. iya. Jadi no issue sama sekali. Nah, kita tuh seringkali salah mendiagnosa penyakit. Akhirnya ketika salah mendiagnosa penyakit, salah treatment, salah obat. Kita pikir gara-gara karena lo tusuk gue dari belakang, akhirnya gue merasakan sakit. Akhirnya obatnya, treatmentnya fokus ke dia. Padahal yang membuat kita sakit itu adalah ekspektasi kita. Dan itu ada di inner kita. Yang harus kita obati adalah diri kita sendiri. Kan Allah udah berfirman tentang manusia dalam surat Al-Ahzab ayat 72, innahu kana dzaluman jahula. Manusia itu bodohnya luar biasa, zalimnya luar biasa. Jadi kalau kita berbuat baik sama pihak yang Allah berfirman, secara umum manusia itu banyak zalimnya, ya jangan ekspektasi apa-apa. Ekspektasilah dan berharaplah kepada Zat yang Maha mengapresiasi, asyakur, yang berfirman, "Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang melakukan kebaikan walaupun partikel terkecil, maka dia akan lihat dampak positifnya dalam hidup dia. Kan itu aja. Ini jadi masalah adalah ketika kita berharap sama makhluk. Bukan karena kita ditusuk dari belakang. Ada kejadian di zaman Nabi SAW ketika para ahli Quran itu dikhianati dan benar-benar ditusuk gitu. Kalau ini kan metafor ya, kiasan. Ini literally ditusuk. Marah enggak? Salah seorang dari mereka mengatakan, demi Allah saya berhasil. Bayangkan, ditusuk mengatakan saya berhasil. Kenapa? Karena keberhasilan adalah husnul khotimah, meninggal di atas kebaikan. Meninggal yang lebih baik mana lagi ketika meninggal di atas jalan Allah Subhanahu Wa Taala dan dalam rangka mengajarkan orang Al-Quranul Karim. Adapun gue dikhianati, urusan dia, urusan pengkhianat, bukan urusan gue. Kalau saya pribadi emang pernah coba mengaplikasikan ini yang Ustadz ajarkan, itu liberated memang, Ustadz. Kayak there's a sense of freedom, you know, like nggak mencoba nge-please someone. It's not easy. Oh iya, susah banget. Easy. Ya, yang bicara juga belum tentu bisa ngamalin, tapi ini konsep yang harus kita sharing dan kita harus saling dukung satu dengan yang lain agar kita bisa naik kelas gitu loh, Rik. Memang Masya Allah itu benar-benar terasa freedomnya sekejap ya Ustadz ya. Saat Allah kasih taufik untuk mempraktekkan itu, it's very liberating as a human being. Gue gak ada agenda malam. Tapi di satu sisi kan ada juga ya Ustadz, insting manusia itu ya. Kira kayak kalau reciprocate gitu. When I do this, ya adabnya I expect adabnya jalan lah bro gitu loh. Kok adabnya begini ya dan Oke, gini loh. Kira kan ya
aktif olahraga kan. Aktif. Misalnya pemain bola atau pemain basket masuk ke lapangan, kira-kira satu stadion ngedukung dia apa enggak? Enggak. Kalau partai final kurang lebih more or less ya, setengah stadion itu akan ngebully kita, akan ngebully pemain tersebut, ya kan? Misalnya supporter lawan nggak akan dukung kita Yes. dan nggak akan diem. Itu sepanjang pertandingan akan nyerang, akan verbal abuse, akan ngomong macem-macem. Apalagi ketika di momen-momen penting, kalau di basket misalnya ketika free throw itu terus semua dibawa-bawa, dicemooh segala macam. Kalau main bola ketika adu penalti itu akan diserang sama supporter lawan. Pertanyaannya, emang pernah sakit hati? Enggak. Ada yang dendam? Secara umum enggak. Karena begitu pemain masuk ke lapangan, kita nggak expect dipuji oleh penonton. Kita nggak punya harapan diterima oleh penonton. Harapan kita menang. Gue nggak peduli penonton bilang apa. Gue nggak peduli sama sekali mereka bicara apa. Gue masuk lapangan, gue mau menang. Makanya yang membuat pemain kecewa bukan dicaci maki penonton, tapi ketika kalah. Semua penonton muji dia, tapi kalau dia kalah, dia akan kecewa dan dia bisa nangis di tengah lapangan. Padahal dipuji. Sebaliknya, misalnya kita main di kandang lawan, satu stadion itu nyerang kita, tapi kita menang, apalagi buzzer beaternya kita, no hard feeling kita nggak peduli. Lo mau caci maki ke mau segala macam, gue nggak peduli. Kenapa? Karena sekali lagi sakit hati dan kekecewaan itu tentang harapan dan ekspektasi. Kita tuh niatnya masuk sini tuh apa? Nah jadi yang salah kita. Allah sudah sampaikan kepada kita, jangan cari ridho manusia. Masya Allah. Ulama udah jelaskan. Dan Allah berfirman, dan ini ayat salah satu ayat familiar yang kita baca dari kecil. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku, aku persembahkan untuk Allah. Itu poin. Jadi sesimpel itu aja. Satu stadion loh, bukan 1-2 orang. Karena kita nggak berharap. Tapi begitu satu orang ngomongin kita tersinggung. Gitu. Sebagian diteriakin. Racism. Iya, secara umum ada 1-2 baper ada clear. Tapi secara umum kan mereka nggak peduli. Kalau udah kecewa Ustaz, terlanjur nih dari awal niatnya udah salah, udah terjadi. Perbaiki niat kita. Selama niat itu nggak diperbaiki dan kita masih berharap sama manusia, ya udah, seumur hidup kita akan kecewa. Dan nggak akan ada obatnya. Obatnya cuman pindahkan ekspektasi kita, harapan kita, tujuan kita dari makhluk ke Robnya makhluk, ke pencipta kita. Itu aja. That's all. The one and only. Ini kalau itu berlanjut Ustaz ke trust issues, kita jadi Kalau trust issues itu teknis gitu loh. Rekam jejak seseorang harus kita pertimbangkan. Tapi kan nggak ada kaitannya dengan baper-baperan atau kecewa atau pahit gitu loh. Ya sama, misalnya kita kerja di HRD, terus kita ada calon employee masuk ke kita, lalu CV-nya kita cek, lalu ada nama perusahaan-perusahaan di mana tempat yang sebelumnya, terus kamu telepon perusahaan berikutnya, terus tanya gimana rekam jejaknya, ini orang integritasnya nggak oke segala macam, nggak punya kapasitas, kan kita nggak kecewa atau kita nggak kesel, nggak marah, ya udah kita coret aja, karena kita nggak berharap sama dia juga. Ustaz, how to mendekati atau ikhtiar untuk mencapai level itu? Mungkin susah ya, tapi susah banget, Ri. how Banyak to stepnya. at least like get closer to that gitu loh. Karena it's liberating. Karena pernah tadi sekali tuh pengen Enak, kan? sustain itu. Iya, dan susah banget. Good. Iya. Sama kayak di dunia consulting Ustaz, mungkin ada hubungannya Ustaz. Consultant itu ternyata powernya cuma satu ke klien, menolak project gitu. Karena I don't want it. Apakah mungkin budgetnya nggak masuk atau nggak sesuai dengan values dia, is to reject. Itu that sense of having that one and only power is liberating. Tapi saat kita berharap-harap nih, wah biar goal nih, biar ini, terus kita coba cari cara biar how to meet the price, kalau udah nggak masuk di kualitas kita atau nggak sesuai dengan value kita, itu painful banget tuh Ustaz. Even di ilmu dunia aja ada that sense of liberation when you I'm not gonna take the job. Itu kan tawakal mungkin ke rezeki ya Ustaz ya, tapi rezeki gue gak dari lo gitu loh, and this is not align my value. Karena reason kan, kita nggak nerima itu bukan karena soan atau ini. Benar, ada reason. Iya. Tapi like that's powerful gitu loh. Iya. Tapi how do we get to
That level Ustaz, apa namanya, nggak bergantung ke manusia. Apalagi hati Ustaz. Gimana kita ngontrol hati Ustaz? Kalau pakai bahasa simpel ya tauhid itu sendiri. Tauhid itu kan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dalam beribadah, dan di antara ibadah adalah niat dan amalan hati. Makanya dakwah seluruh para nabi nih, bukan Nabi SAW aja nih, itu mendakwakan tauhid dan tidak melakukan kesyirikan. Karena salah satu inilah kunci kebahagiaan. Nggak pakai ini nggak akan bisa. Jadi kita harus mengikhlaskan niat hanya kepada Allah, atau mengesahkan Allah dalam ibadah-ibadah kita, diantaranya adalah niat kita, tujuan kita, dan dalam konteks bergantung gitu loh. Kita hanya bergantung sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi SAW dalam hadis Tirmidzi, "Manil tamasa ridallah bisakhatin nas kafahullahu mu'natan nas." Barang siapa yang mencari ridho Allah walaupun konsekuensinya sebagian orang sebel, kesal, marah, maka Allah akan cover dia dari beban-beban manusia. Gitu. Allah akan cover. Ya kalau udah cover selesai. Jadi sekali lagi nggak ada opsi kecuali perkuat tauhid kita, perkuat iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gimana caranya biar bisa ke sana? Kita harus belajar tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Kita harus belajar tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah gitu loh. Kapan seseorang akhirnya berharap sama si A? Ketika dia tahu si A ini powerful, misalnya, atau A ini orang kaya. Jadi setelah kita tahu siapa si A sebenarnya, baru akhirnya hati kita otomatis cenderung pada dia. Nah begitu juga kita tuh nggak bergantung kepada Allah karena kita nggak kenal sama Tuhan kita, sama Rob kita, sama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pentingnya belajar tentang Allah. Makanya dalam Al-Quran Allah memperkenalkan dirinya melalui nama dan sifatnya tuh banyaknya minta ampun, dan seringkali kita lalai. Padahal itu kuncian. Atau yang biasa dalam ilmu akidah dinamakan tauhid asma wa sifat, mentauhidkan Allah dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah, dan tauhid rububiyah dalam apa yang Allah lakukan. Kita harus tahu apa sih yang Allah lakukan, seberapa powerful Allah Subhanahu Wa Taala, sesempurna apa Allah Subhanahu Wa Taala gitu, cakupannya seperti apa. Dengan itu otomatis orang akan tertuju pada Allah Taala itu. Masya Allah. Logis banget ya Ustaz ya. I mean, nggak tahu how powerful our creator atau sesayang apa our creator ke kita dan bisa apa aja. Jadi kita kurang kuat keyakinannya gitu ya. Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz, ilmu yang sangat bermanfaat. Masya Allah, insya Allah bermanfaat banget untuk kami, dan semoga juga bermanfaat untuk brothers and sisters yang nonton. Insya Allah kita ketemu lagi di sesi Unspoken berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.